Satu lagi saya mau tambahin nih, saudara. Orang-orang Wahabi sekarang dia pakai dalil apa dia bilang? Kalau Maulid itu bagus, kalau Isra Mi'raj itu bagus, kalau yang namanya tahlilan itu bagus, kalau nuzulul Quran itu bagus, kalau merayakan hari besar itu bagus, niscaya pasti sahabat Nabi akan lebih dulu melakukannya. Nggak mungkin sahabat Nabi nggak melakukan itu kalau itu baik. Justru karena sahabat Nabi nggak melakukan, maka itu semua tidak baik. Nah, jadi mereka begitu. Nah, kalau Quran sahabat Nabi melakukan, jadi baik. Tapi kalau yang nggak dilakukan oleh sahabat Nabi, peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, maka itu semua nggak boleh kita terima. Andai kata baik, kata mereka, saudara, laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini kaidahnya. Jago bener nih Wahabi kalau pakai kaidah ini, saudara. Ini kaidah bahkan jadi buku, judul buku. Ada salah satu tokoh mereka ngarang buku, judulnya laukana khairan lasabakuna ilaih. Yang artinya, andai kata itu baik, niscaya sahabat pasti mendahului kita untuk mengerjakannya. Sekali ini kaidah di kutubus salaf, enggak ketemu, saudara. Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, enggak ketemu. Salaf cari tabi'in, enggak ada. Cari tabi'in, enggak ada. Enggak ketemu, saudara. Ini kaidah dari mana? Pertama, tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Assalamualaikum Bib. Alhamdulillah, kaidah laukana khairon lasabakuna ilaih ini ada di kitab salaf. Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi yang merupakan ulama dari madhab Syafi'i. Insya Allah antum dan muhibbin antum juga mengenal beliau, Al-Hafidh Ibnu Katsir. Silahkan dibuka di surat An-Najm ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan. Dari sini Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, wa min hadhil ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Dari ayat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga yang mengikuti beliau, muhibbin Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan bahwa bacaan yang dihadiahkan kepada mayit itu tidak akan sampai. Ya, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena perbuatan orang yang hidup untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meninggal, bukan pula usaha mereka. Walihadza lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyarankan umatnya untuk melakukan itu, menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang telah meninggal. Beliau tidak pernah memotivasi umatnya untuk melakukan itu dan tidak pernah membimbing mereka baik dengan nas, ya, teks yang jelas, perbuatan beliau atau perkataan beliau yang jelas, atau dengan ima isyarat, enggak ada. Kemudian beliau mengatakan walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan hal itu juga tidak pernah dinukil dari satu orang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bib, silahkan dibaca lagi kitabnya. Beliau mengatakan walau kana khairan
lasabaquna ilaih. Sama teksnya nih. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk mengamalkannya. Ini jelas sekali. Ini urusan masalah ibadah. Harus ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kaidah ini yang pertama kali menyebutkannya Al-Hafidh Ibnu Katsir, dari madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sangat jelas sekali asarnya, dalilnya, ya, sumbernya kitab ini. Oleh karena itu Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala menjabarkan kaidah itu biar semakin dipahami oleh kaum muslimin. Dan saya sarankan Habib dan juga muhibbinnya semua, kiai, para ulama, untuk membaca buku ini agar menjadi muhasabah, introspeksi. Apakah kegiatan-kegiatan ibadah, ritual-ritual ibadah yang selama ini kita perjuangkan, kita lakukan itu ada sumbernya atau tidak? Insya Allah bisa diakses. Kalau antum mau bukunya, silahkan kirim alamatnya. Nanti saya kasih gratis insya Allah ta'ala. Ini cetakan yang lama. Ada cetakan yang baru yang lebih lengkap insya Allah ta'ala. Tapi kalau antum nggak mau dikirim, ya sudah. Silahkan beli sendiri. Di online ada, di offline juga ada. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.